Assalamualaikum pemirsa. Assalamualaikum Kak. Salah. Kak, kemarin tuh ada teman aku yang nanya cara bayar fidyah gimana sih? Karena Ramadan kemarin tuh dia terpaksa nggak puasa karena hamil, capek katanya. Bukan capek sih apa? Nggak kuat. Jadi terpaksa batal. Jadi beberapa hari Ramadan tuh kemarin dia nggak puasa, ada yang bolong gitu. Nah, kemarin dia nanya gimana sih cara bayar fidyahnya. Dia bayar fidyahnya udah boleh bayar fidyah sekarang atau harus Ramadan sih bayar fidyahnya gitu-gitu sih dia nanya. Nah, secara teknis tuh gimana sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang hamil yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan sesuatu atas bayinya ya, itu memang dikenai konsekuensi wajib qadha dan juga fidyah. Berbeda dengan orang yang hamil yang mengkhawatirkan karena dirinya sendiri, karena si ibu yang sakit gitu ya, itu cuman qadha aja, nggak perlu difidyahin. Yang perlu bayar fidyah adalah ibu hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan takut terjadi apa-apa pada bayinya atau pada anak yang disusuinya, padahal ibu yang hamil dan menyusui itu nggak kenapa-kenapa ya. Sebenarnya dia kuat aja dia puasa, cuman khawatir air susunya nggak keluar atau khawatir kandungannya lemah dan keguguran dan lain sebagainya. Nah, di sini dia wajib qadha dan juga fidyah. Oke, kita nggak bahas qadhanya nih ya, kita bahas fidyahnya. Bagaimana tata cara membayar fidyah? Tata cara membayar fidyah dimulai sejak hari pertama, pada sejak hari dimana dia tidak berpuasa. Misalnya misalnya sekarang Ramadan, hari ini saya nggak puasa nih. Nah, sejak masuk waktu subuh ya, kan saya udah mulai tidak berpuasa. Saat itu juga pada hari itu saya sudah boleh membayarkan fidyahnya. Itu paling cepat. Maksimalnya kapan? Maksimalnya sampai akhir Sya'ban sebelum ketemu Ramadan berikutnya. Jadi pemirsa, bayar fidyahnya itu adalah pada hari saat dia mulai tidak berpuasa pada hari itu sampai sebelum ketemu Ramadan berikutnya atau akhir Sya'ban di tahun depan gitu ya. Terus dibayarkannya ke siapa? Dibayarkannya hanya kepada orang fakir dan miskin. Setiap kali Allah itu berfirman dalam Al-Quran yang kaitannya dengan fidyah, selalu kata fidyah itu dikaitkan dengan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah ngasih makan orang miskin. Jadi fidyah itu hanya diberikan pada orang miskin. Kalau zakat itu boleh diberikan ke 1 dari 8 golongan. Nah, kalau misalnya nih dia bolong anggaplah 10 hari. Nah, berapa orang miskin yang harus dia kasih makan? Boleh 1 atau ya harus 10? Ya, jadi boleh 1 orang miskin, boleh 10 orang miskin. Kalau 1 orang miskin, tapi ngasihnya per hari selama 10 hari. Misalnya 1 orang miskin, aku mau bayar fidyah, ini orang miskinnya nih misalnya ya. Oke, aku orang miskin ya, oke. Jadi aku punya tanggungan 10 fidyah. Aku kasih hari ini 1 mud, besoknya lagi 1 mud, besoknya lagi 1 mud sampai 10 hari. Oh, jadi 1 porsi makannya itu 1 mud? Ya, 1 mud. Nanti kita akan bahas banyaknya ya. Itu nanti 1 mud. Jadi hari ini saya bayar 1 porsi fidyah, besoknya 1 porsi sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Okay. 1 porsi 10 hari berarti 10 porsi gitu ya? Iya, jadi mau per hari dibagikan ke 10 orang miskin atau kita ngomongin ke 1 orang miskin dulu. Oke. Karena orang miskinnya misalnya nih komplek orang kaya semua, nih 1 doang yang miskin gitu kan. Nah, gimana nih 10 porsi fidyahnya biar saya bisa ngasih ke satu-satunya orang miskin yang ada, ya udah boleh. Tapi selama 10 hari ke depan saya ngasihnya 1 porsi, besoknya lagi ngasih, besoknya lagi sampai 10 hari ke depan. Tapi kalau orang miskinnya ada 10, ya tinggal saya kasihin aja semuanya hari ini. 10 porsi fidyah saya kasih ke 10 orang miskin yang berbeda. 1 orang miskin dapat 1 porsi fidyah. Nah, gitu. takaran porsinya itu gimana? Ini jadi porsi fidyah itu di sini ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari selain mazhab Syafi'i ya, dari di luar mazhab Syafi'i ya, yang ulama mengambil pendapat dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini beliau itu pernah memberikan bayar fidyah ya dengan cara apa? Dengan cara mengundang orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim yang kurang mampu ke rumahnya makan sepuasnya sampai kenyang gitu. Makanya banyak beberapa ulama yang mengambil kesimpulan, oh berarti bayar fidyah itu ngasih sekali makan sampai kenyang gitu. Tapi kalau pendapat dari mazhab Syafi'i tidak. Kata mazhab Syafi'i, membayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin berupa makanan pokok mentah. Makanan pokok mentah, kalau kita kan beras ya kan, beras lah begitu sebanyak 1 mud.
satu mudi itu kira-kira dua tangannya Nabi begini, beras begini. Tuh segitu. Nah, karena tangan orang beda-beda ukurannya, ya kan, tangannya Nabi dengan tangan kita beda dong, gitu kan. Jadi para ulama itu menyimpulkan bahwa satu mud itu adalah seperempat sok. Seperempat sok itu adalah seperempat dari yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Oh, seperempat porsi zakat ya? Ya, seperempat porsi zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan kita bayarnya 3,5 liter. Nah, kalau satu mud itu seperempatnya. 3,5 liter dibagi 4 itu kan 0,8 liter. Nah, kira-kira satu porsi fidyah itu 0, liter beras. Kalau tadi 10 hari ya yang harus dibayarkan fidyahnya, berarti 0,8 kali 10 hari berarti 8 liter. Ya kan? Maka 8 liter beras itulah yang diberikan kepada 10 orang miskin yang berbeda, atau yang diberikan kepada satu orang miskin yang sama. Pokoknya satu hari satu orang miskin. Boleh nggak sih kalau misalnya kan 10 hari nih 8 liter, berarti boleh nggak sih 8 liternya langsung dikasih ke satu orang miskin hari itu juga? Kalau bolehnya boleh-boleh aja ya, tapi tidak afdol. Kenapa? Karena ketentuannya kan satu hari adalah satu orang miskin begitu. Jadi kalau misalnya kayak ngasih 8 liter tuh langsung ke satu orang miskin, kayak cuma ngasih satu hari satu orang miskin gitu. Tapi karena porsinya itu porsi untuk 10 orang miskin gitu ya udah sah sih sebetulnya. Cuman yang paling afdol tata cara dari mazhab Syafi'i ya orang miskinnya cuma satu. Ya udah saya kasih deh 10 porsi tapi per hari satu porsi gitu.